Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Rostiana dari mahasiswa Universitas Indah-Prasta PGRI. Saya dari kelas R6A. Di sini saya akan membahas mata kuliah semantik dan pragmatik yang dosen pengampunya yaitu Bapak Irwan Siagian MPD. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tentang pengertian referensial dan berbagai contoh-contohnya. Buat kalian yang nonton video ini nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pendekatan referensial adalah makna yang diartikan sebagai label kesadaran pada manusia untuk menunjukkan dunia luar. Label atau julukan makna itu hadir karena adanya kesadaran, pengamatan terhadap fakta dan penarikan kesimpulan yang berlangsung secara subjektif. Makna referensial mengisyaratkan kepada kita tentang makna yang berlangsung, yang memacu pada sesuatu seperti benda, gejala, peristiwa, proses, dan sifat. Pateda, tahun 1990, halaman 67. Jika kita mengatakan nesu itu kan bersifat marah. Jadi, apabila kita marah, maka kita akan mengucapkan atau mengatakan nada yang tinggi atau memberikan wajah yang cemberut, maka itu sifatnya gejala atau sifat ciri kita sendiri. Contoh makna referensial. Yang pertama, orang itu menampar orang. Kedua, meja itu bersampingan dengan kursi. Ketiga, lampu senter lebih terang dari lentera. Keempat, Nia pergi ke sekolah dengan Rani. Tipe makna referensial, yaitu makna referensial adalah makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar, seperti objek atau gagasan, dan yang dapat dijelaskan oleh analisis komponen Kridalaksana tahun 1984. Maka referensial merupakan makna yang berlangsung berhubungan dengan acuan dinamakan oleh leksem. Maka referensial mengisyaratkan pada kita tentang makna yang secara langsung mengacu pada sesuatu, dapat berubah benda, nyata, dan peristiwa. Contoh makna referensial, yaitu yang pertama, kita dapat mengatakan gunung, maka lambang ini mengacu pada tanah bukit yang sangat besar. Biasanya ketinggian gunung lebih dari 600 meter, yang di dalamnya ada lahar panas bagi yang masih aktif. Bagi orang yang pernah melihat gunung, dia akan mudah memahami makna leksem tersebut, dan tidak mungkin muncul asosiasi lain atau pemikiran yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada leksem. Contohnya itu seperti mobil. Mobil terdapat perbedaan makna referensial atas leksem. Kan mobil adalah sebuah benda, sedangkan perbedaan makna ini konseptual atas leksem. Mobil yaitu alat yang digunakan atau alat transportasi. Jika dapat disimpulkan, kita dapat menemukan makna dari referensial apabila kata atau leksem itu mempunyai acuan, baik yang berupa benda, gejala, dan sebagainya, maka itu disebut makna referensial. Yaitu ada makna non-referensial. Makna non-referensial adalah kata yang tidak mempunyai referensi atau acuan seperti kata, preposisi, dan konjungsi.
serta kata tugas lainnya. Dalam hal ini, kata preposisi dengan konjuksi serta kata tugas lainnya hanya memiliki fungsi atau tugas, tapi tidak memiliki makna. Dengan bahasa, ini adalah sejumlah kata yang disebut kata deiktis, yaitu kata acuan tidak menetap pada satu wujud melainkan dapat berpindah dari wujud yang satu pada wujud yang lain. Contohnya itu seperti kata dia, saya, kamu, di sini, di sana, di situ, sekarang, besok, nanti, dan itu. Contoh kalimat non-referensial. A. Tadi dia duduk di sini. B. Hujan terjadi hampir setiap hari di sini, kata wali kota Bogor. C. Di sini, di Indonesia, hal seperti itu sering terjadi. Lalu di sini dijelaskan, pada kalimat A, kata di sini menunjukkan tempat tertentu yang sempit sekali, karena diduduki oleh 2 orang. Mungkin bisa dimaksud dengan sebuah bangku yang hanya pada sepotong tempat dari sebuah bangku yang diduduki oleh 2 orang. Lalu, pada kalimat B, di sini menunjukkan pada sebuah tempat yang lebih luas, yaitu di daerah Bogor. Sedangkan pada kalimat C, di sini menunjukkan pada daerah yang meliputi Indonesia, wilayah Indonesia. Nah, jadi dari ketiga macam contoh di atas, referensinya pun tidak sama. Oleh karena itu disebut makna non-referensial. Representasi mental. Representasi mental adalah makna yang diperoleh dengan cara menghubungkannya dengan kegiatan, hal atau barang yang ditunjuk dalam dunia nyata. Dan kata representasi mental digunakan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan ilmiah maupun non-ilmiah. Maka, dari makna digunakan oleh berbagai ilmu pengetahuan ilmiah maupun non-ilmiah, maka dari makna ini sering menimbulkan ambiguitas, yaitu contohnya seperti contoh kalimat representasi mental, yaitu yang pertama, kalimat satu kata. Jika anak berbicara dengan satu kata untuk mendefinisikan seluruh kalimat, contohnya, saat anak mengatakan kue, apabila ia sedang memakan kue. Lalu yang kedua, kalimat 2 kata. Jika anak sudah bisa mengkombinasikan 2 kata untuk mendeskripsikan suatu contoh, saat anak ingin mendeskripsikan tentang kepemilikannya, ia akan mengatakan, itu permen saya, itu ayah saya, dan itu ibu saya. Mungkin cukup ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.